Contoh ketika motornya dijebol atau mesinnya dihidupkan, sebagai contoh seperti ini teman-teman, akan menimbulkan bunyi yang sangat kencang sekali. Bisa terlihat. Jadi otomatis seluruh orang yang ada di rumah ketika motornya kita parkir di teras rumah, dia akan kaget dan langsung keluar. Otomatis malingnya akan langsung pergi meninggalkan motor kita, dan motor kita akan jauh lebih aman. Kita uji coba lagi ya, sekali lagi kita hidupkan. Sangat berisik sekali teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan sebuah kendaraan, yaitu sepeda motor roda 2 ya teman-teman. Dan pasti di rumah teman-teman juga punya 1, 2 atau bahkan ada yang punya 3. Nah, ide kreatif kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara membuat sistem keamanan di kendaraan kita dengan cara yang cukup sederhana saja, sehingga kendaraan kita akan jauh lebih aman dari yang namanya curanmor teman-teman. Karena memang banyak sekali sekarang curanmor di mana-mana ya. Karena memang mungkin faktor ekonomi yang menyebabkan meningkatnya curanmor di mana-mana teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara mengamankannya dengan cara yang cukup sederhana saja. Biasanya kendaraan yang dari pabrik itu biasanya sudah ada sistem keamanannya, tapi itu belum menjamin buat keamanan kendaraan kita di rumah ya teman-teman. Nah, di sini kita cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah sehingga kendaraan kita jauh lebih aman. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, kita bisa lihat terlebih dahulu pada bagian kendaraannya. Di sini kendaraannya ada 2 ya teman-teman. Jadi pada bagian kuncinya itu berbeda. Yang satu adalah kunci manual seperti ini, dan yang satu adalah kunci keyless seperti ini. Ini biasanya susah sekali untuk dijebol. Berbeda jauh dengan yang namanya kunci biasa seperti ini. Biasanya bisa dijebol dengan menggunakan kunci T. Itu adalah salah satu senjata para pencuri sepeda motor ya teman-teman. Nah, untuk cara mengantisipasinya itu sangat simpel dan sangat mudah sekali. Kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman. Ini adalah cara yang akan saya pergunakan. 2 alat atau 2 bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu gembok atau bisa menggunakan sekrup seperti ini. Jauh lebih murah kita menggunakan sekrup, tidak menggunakan gembok, karena kalau gembok biasanya juga mudah sekali untuk dijebol. Tinggal dipalu saja, dia langsung jebol teman-teman. Kita menggunakan sekrup seperti ini. Kita pasang pada bagian cakram cakram sepeda motornya teman-teman. Usahakan menggunakan kunci kunci L ya. Untuk bagian bautnya ini dia menggunakan kunci L. Jadi kunci L itu biasanya para pencuri tidak menggunakan kunci L atau jarang sekali menggunakan kunci pas ya teman-teman. Dan untuk letaknya usahakan pada bagian bawah ini supaya dia tidak terlihat ya. Jadi kalau dari atas dia tidak terlihat, bisa menyamarkan. Ini paling tidak bisa memperlambat maling untuk mencuri motor kita teman-teman. Bisa kita taruh pada bagian piringan cakram depan atau pada bagian belakang. Kalau yang itu juga ada piringan cakram ya. Jadi ini caranya cukup simpel, bahannya mudah sekali kita dapatkan dan harganya pun juga sangat murah sekali. Jadi ini bisa mengantisipasi kalau misalkan kita parkir di luar rumah, biasanya kita tinggal ke dalam, atau biasanya teman-teman yang pada tinggalnya di kontrakan biasanya kendaraannya ditaruh di luar ya teman-teman. Ini bisa mengantisipasi. Kalau menggunakan gembok biasanya dipalu saja dia sudah jebol. Kalau menggunakan cara seperti ini akan memperlambat malingnya. Jadi ketika di bawah ini akan mengunci otomatis, jadi motornya tidak bisa jalan dan malingnya pun akan kebingungan kenapa motornya tidak bisa jalan. Jadi cara yang cukup simpel, cara yang sangat mudah sekali, tapi bisa mengantisipasi atau memperlambat maling untuk mencuri motor kita teman-teman. Ini adalah cara pertama yang bisa kita pergunakan di kendaraan bermotor kita. Kemudian teman-teman, untuk cara kedua kita bisa menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di mana-mana atau di rumah ya teman-teman. Ini adalah sapu lidi, bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini bisa kita pergunakan untuk mengantisipasi atau mengamankan kendaraan kita dari yang namanya curanmor atau maling teman-teman. Cukup menggunakan bahan yang sederhana saja. Caranya seperti ini. Ini kita potong kecil terlebih dahulu ya. Jadi ukurannya kurang lebih nanti kita potong setengah senti saja. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita potong, kemudian ini kita taruh pada bagian sebelah sini. Ini ada tombol klakson ya teman-teman. Ini kita pencet, kemudian kita selipkan pada bagian sebelah sini. Jadi seperti ini contohnya. Ini kita pencet, kemudian kita selipkan, dan posisinya usahakan tersembunyi.
Ini untuk mengantisipasinya teman-teman bisa menggunakan spidol nanti supaya warnanya tersamarkan menjadi hitam ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Nanti kita bisa potong lebih kecil. Kemudian kita kita pasang pada bagian sebelah sini satunya sebagai contoh juga. Nah, seperti ini ya. Ini saklarnya sini. Kita taruh pada bagian belakangnya. Oke, kita jepitkan seperti ini. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Kalau ini klaksonnya agak sedikit sowak teman-teman, jadi tidak bisa hidup ya, agak sedikit sowak. Kalau yang satunya kita bisa lihat ya, sebagai contoh ketika motornya dijebol atau mesinnya dihidupkan, sebagai contoh seperti ini teman-teman, akan menimbulkan bunyi yang sangat kencang sekali. Bisa terlihat. Jadi otomatis seluruh orang yang ada di rumah ketika motornya kita parkir di teras rumah, dia akan kaget dan langsung keluar. Otomatis malingnya akan langsung pergi meninggalkan motor kita, dan motor kita akan jauh lebih aman. Kita uji coba lagi ya, sekali lagi kita hidupkan. Sangat berisik sekali teman-teman. Dan untuk tips selanjutnya, ini adalah tips bonus yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman berkendara di jalan dengan menggunakan pasta gigi, yang dimana ini bisa kita pergunakan untuk membuat kendaraan kita itu menjadi lebih aman, dan juga ketika kita berkendara jauh lebih aman dari yang namanya resiko kecelakaan teman-teman. Sebagai bahan percobaan teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan sebuah motor matic, yaitu motor matic termahal di dunia, dan juga sudah saya sediakan helm, yang dimana pada bagian helmnya, pada bagian kacanya sudah saya tambahkan isolasi supaya nanti kita bisa melihat perbedaannya ya teman-teman. Kemudian alat yang kita pergunakan di sini adalah alat yang sudah kita siapkan tadi, yaitu pasta gigi. Untuk pasta giginya ini mereknya bebas, tidak harus menggunakan merek yang seperti ini ya. Mereknya bebas teman-teman. Nah, ini kita pergunakan buat apa? Jadi ini kita pergunakan, kita taruh pada bagian sebelah kaca helm ya. Nanti kita taruh pada sebelah kanan, sebelah kiri tidak kita tambahkan pasta gigi. Kemudian pada bagian motor akan saya uji coba ke bagian spion. Nanti kita bisa lihat ya, satu spion saja sebelah kanan, nanti yang sebelah kiri tidak. Jadi cukup menggunakan pasta gigi saja. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Nah, ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Ini sudah mengering. Kemudian pada bagian sebelah spionnya juga sama, sudah mengering ya teman-teman. Untuk yang spion sebelah kiri tidak saya tambahkan pasta gigi. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita ambil tisu yang sudah kita sediakan tadi, atau bisa menggunakan kain ya, kain bekas kaos maupun baju. Ini fungsinya untuk mengelap pada bagian kaca spion dan juga kaca helm yang sudah kita tambahkan pasta gigi. Tapi jangan kita campur dengan menggunakan air ya. Jadi menggunakan tisu kering atau menggunakan lap yang kering. Oke, sudah, ini sampai bersih ya teman-teman. Ini sedikit tidak bening, tapi tidak apa-apa, nanti bisa bening sendiri. Jadi ini adalah helm dan juga kaca spion yang sudah kita tambahkan pasta gigi. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya ini sangat penting sekali teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang sering bepergian menggunakan motor ketika musim hujan. Cara seperti ini nanti juga kita bisa kita pergunakan di di mobil juga ya, tidak hanya di motor teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Ini sebagai contoh saja, sebagai alat simulasi. Bisa terlihat ketika terkena air, spionnya sama sekali tidak terlihat ya. Jadi pandangan kita akan sangat terganggu sekali ketika melihat arah belakang teman-teman. Ini sangat mengganggu sekali ya. Hal seperti ini sering sekali terjadi. Kemudian pada bagian sebelah kanan sudah saya tambahkan pasta gigi. Kemudian kita uji coba dengan sama dengan kita semprotkan seperti ini ke bagian spionnya. Kita bisa lihat perbedaannya sangat jauh sekali. Ini masih bening ya teman-teman. Jadi seperti ada efek daun talasnya. Sebelah kiri kita semprotkan lagi, semakin parah kita bisa lihat. Kemudian pada bagian sebelah sini kita semprotkan lagi. Airnya sama sekali tidak mau menempel teman-teman. Tadi sebelah kiri tidak kita tambahkan pasta gigi, sebelah kanan kita tambahkan ya. Sebelah kiri terlebih dahulu. Kita bisa lihat airnya menempel ya, bisa terlihat. Dan ini juga mengganggu kita. Jadi kita sebentar-sebentar harus mengelap pada bagian kaca helmnya. Kemudian pada sebelah kiri, sebelah kanan ya, kita semprotkan. Bisa terlihat airnya langsung turun, tidak ada yang menempel sama sekali teman-teman. Perbedaannya sangat jelas sekali ya teman-teman. Bisa terlihat.
Nah, bisa terlihat teman-teman, perbedaannya sangat jauh sekali ya. Jadi sebelah kanan, ini sebelah kanan berarti tadi sebelah kiri ya, ada bintik-bintik airnya. Sedangkan yang sebelah kiri tidak ada sama sekali. Masih terlihat jernih teman-teman. Oke teman-teman, semoga tips-tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.